Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Mulia dari kelas manajemen 4 pagi E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 21. Yang pertama, kita akan membahas apa sih PPH pasal 21 itu? Jadi, PPH pasal 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukannya. Umumnya, PPH 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPH 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai objek pajak, kita harus mengetahui dasar hukum PPH pasal 21. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK.03 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ tahun 2016 tentang pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010 tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Dasar pengenaan pajak PPH pasal 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ tahun 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ tahun 2015 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Yang kedua yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan, seperti yang termuat dalam PPH pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPH pasal 21. Berdasarkan PMK Nomor 101 PMK.010 tahun 2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua,
4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta rupiah untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, apa saja sih objek dalam pajak PPh pasal 21 itu? Nah, objek pajak PPh pasal 21 ini ada dua. Yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, antara lain 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang kedua ada penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, antara lain yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau disumbangkan ke keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, ada tarif PPh 21. Pada dasarnya, tarif PPh 21 ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tarif pajak penghasilan atau PPh 21 dengan NPWP dan tarif pajak penghasilan atau PPh 21 tidak menggunakan NPWP. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu tarif PPh 21 dengan NPWP. Dalam tabel tersebut ada penghasilan kena pajak dan tarif pajak
yang diterima oleh wajib pajak. Yang pertama, penghasilan tahunan hingga 50 juta rupiah kena tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta kena tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya sampai dengan 25%. Dan yang terakhir, jika memiliki penghasilan tahunan di atas 500 juta, maka akan kena tarif pajak sebesar 30% per tahunnya. Yang kedua, yaitu tarif PPh 21 tanpa NPWP. Bagi penerima penghasilan atau wajib pajak yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut ini rincian tarifnya. Yang pertama, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Yang kedua, ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Yang ketiga, dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Bagaimanakah cara menghitung PPh 21? Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21. Jadi, ada 3 cara untuk menghitung PPh 21. Yang pertama, menggunakan metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Sebagai contoh, misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan senilai 10 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok Ardi 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Dikenakan tarif PPh sebesar 15%. Maka PPh 21 atau yang ditanggung sendiri sebesar 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Maka gaji bersih atau take home pay yang diterima oleh Ardi yaitu sebesar Rp9.175.000. Yang kedua yaitu menggunakan metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Contoh, Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan senilai 10 juta rupiah, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok yang diterima Ardi 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, dengan tarif PPh sebesar 15%. Tunjangan pajak dari perusahaan sebesar 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Total gaji bruto Rp10.825.000. Maka nilai PPh 21 atau yang dibayarkan perusahaan sebesar 825.000 per bulan. Dan gaji bersih yang diterima oleh Ardi yaitu sebesar 10 juta per bulan. Dan cara yang ketiga yaitu menggunakan metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan.
Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Contohnya itu, jika Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan sejumlah 10 juta per bulan, maka perhitungannya adalah gaji pokok Ardi yaitu 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Total gaji bruto 10 juta. Tarif PPh 21 sebesar 15%. Pajak yang ditanggung perusahaan yaitu 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Nilai PPh 21 atau yang dibayarkan perusahaan yaitu sebesar 825.000 per bulan. Maka gaji bersih atau take home pay yang diterima oleh Ardi yaitu sebesar 10 juta per bulan. Terima kasih kepada semuanya dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya atau menontonnya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.